Pernah nggak sih kamu merasa kalau hidupmu tuh kayak stuck di satu titik yang membosankan banget? Setiap hari rasanya sama aja. Bangun tidur, main HP, kerja atau kuliah seadanya, pulang, rebahan lagi. Lalu tiba-tiba kamu sadar, kok hidupku gini-gini aja ya? Dan saat kamu coba nyalahin diri sendiri dengan bilang, kayaknya aku kurang disiplin deh. Ujung-ujungnya kamu coba paksa diri untuk rajin belajar, rajin olahraga, atau rajin kerja. Tapi cuman bertahan beberapa hari lalu, balik lagi ke kebiasaan lama. Nah, kalau kamu pernah ngalamin hal itu, tenang, kamu nggak sendirian. Dan kabar baiknya, ada cara lain yang lebih manusiawi buat jadi disiplin tanpa harus terus-terusan berantem sama diri sendiri. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Chang's Podcast, tempat di mana kita bisa ngobrol santai, tapi tetap mendalam soal produktivitas, self-growth, dan cara-cara sederhana buat bikin hidup kita lebih semangat. Di video kali ini, aku pengen membahas tentang bagaimana cara memaksa diri sendiri, disiplin mengerjakan sesuatu yang sulit. Sebenarnya disiplin itu nggak sesulit yang kita bayangkan, malah seharusnya gampang, kalau aja kita ngerti cara kerja pikiran kita sendiri. Namun sebelum masuk ke pembahasan tips dan triknya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel. Kalau aku tanya, apa yang langsung muncul di kepalamu saat dengar kata disiplin? Mungkin ada yang bayangin tentara bangun jam 4 pagi, ada juga yang mikir, disiplin itu berarti paksa diri buat nggak main HP, nggak rebahan, dan nggak bersantai sama sekali. Dan jujur aja, gambaran itu bikin disiplin terasa kayak hukuman, kayak sesuatu yang menyiksa diri. Sampai-sampai banyak orang berpikir kalau mereka gagal disiplin berarti mereka lemah. Padahal, justru kalau kita merasa harus terus-terusan maksa diri buat ngelakuin sesuatu, itu tandanya kita udah kalah dari awal. Karena disiplin sejati itu nggak muncul dari paksaan, tapi dari hal yang jauh lebih dalam, yaitu identitas kita. Nah, langkah pertama untuk membuat diri disiplin adalah mengubah identitas. Coba bayangin, anak sekolah yang sejak kecil selalu dipuji pintar, rajin, teladan. Tanpa disuruh pun dia bisa belajar berjam-jam, karena dalam kepalanya, itu udah bagian dari identitasnya. Sama halnya dengan gamer, bisa main game berjam-jam tanpa bosan. Bukan karena disuruh, tapi karena itu udah natural buat mereka. Jadi, kuncinya, disiplin itu gampang banget kalau udah jadi bagian dari identitas kita. Jadi kuncinya, disiplin itu gampang banget kalau udah jadi bagian dari identitas kita. Dan justru akan terasa aneh jika kita tidak mengerjakan hal tersebut dalam waktu tertentu. Langkah kedua yaitu memasuki fase limbo. Kebanyakan dari kita sering terjebak di fase keadaan, di mana hidup terasa stagnan. Kita tahu ada yang salah. Kita sadar kita butuh berubah, tapi kita nggak tahu harus memulai dari mana. Nah, fase limbo ini bisa jadi laboratorium buat kita bereksperimen dengan identitas baru. Karena biasanya kita bakal merasa capek banget sama diri sendiri. Misalnya, kamu bosen tiap hari kerja tapi nggak ada arah. Kamu insecure karena badan nggak sehat. Atau kamu resah karena waktu habis cuma buat scroll TikTok. Kalau kalian ngerasa hidup kalian stagnan, setiap hari sama, nggak ada kemajuan, dan kalian mulai kesel sama diri sendiri, itu artinya kalian udah capek sama hidup yang sekarang. Dan itu bagus. Rasa sakit ini adalah dorongan alami buat berubah. Jadi, jangan lari dari rasa nggak nyaman itu. Sadari betapa nggak enaknya stuck di tempat yang sama. Karena kalau rasa sakit hidup sekarang lebih besar dari rasa takut gagal, disiplin bakal datang dengan sendirinya. Selanjutnya, poin ketiga yaitu, mulailah dari sesuatu yang kecil. Kunci untuk disiplin ada pada identitas kecil yang ditanam lewat kebiasaan sederhana. Banyak orang gagal disiplin karena mereka pengen hasil instan. Misalnya langsung target baca satu buku seminggu, nulis 10 halaman per hari, atau olahraga 1 jam setiap pagi. Padahal tubuh dan pikiran kita itu nggak suka perubahan drastis. Misalnya, kalau kamu mau jadi orang yang suka membaca, taruh buku di samping kasur dan baca 2 halaman setiap pagi. Kalau kamu mau jadi penulis, sediakan waktu 5 menit setiap hari untuk menulis apapun. Bahkan kalau cuma 1 paragraf. Kalau kamu mau jadi orang yang sehat, jalan kaki 10 menit setiap sore.
Dengan begitu, kamu perlahan membangun identitas baru, bukan lewat paksaan, tapi lewat kebiasaan kecil yang konsisten. Lama-kelamaan, kebiasaan kecil itu akan nempel di otak kamu, dan akhirnya menjadi bagian dari siapa dirimu sebenarnya. Nah, itulah tadi beberapa tips dan trik membuat diri sendiri disiplin mengerjakan sesuatu yang sulit. Sekarang, aku pengen tahu dari kamu. Identitas kecil apa yang pengen kamu mulai tanam hari ini? Tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat orang lain juga. Jangan lupa like dan subscribe, karena di channel ini kita bakal terus ngebahas cara-cara simple, tapi powerful buat bikin hidupmu lebih produktif tanpa harus stres. Terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya.